Nggak, makanya saran gue ya sebelum pemilu, kalau lu bener-bener mau milih dari hati dan otak lu matiin sosmed seminggu deh. Tapi kalau segrup nggak ada grup bareng sama Mbak Nana gitu nggak? Ada. Grup narasi gitu. Ada. Suka share link berita gitu nggak sih? Waktu itu pernah ada kuntilanak kurang tacap. Gue pernah ngeliat ini genderuwo makan nasi kotak. Lu ngapain? Lu lagi bintang tamunya? Oh, gantiin Jegel? Jegel apa off air ya? Kalau off air ya ngiri lah gua. Berarti dia gede duitnya kalau di off air kan, gitu aja dah gua. Berarti lo partai ngiri? Pantai kiri. Yang ke kiri? Bukan ke kiri gua. Tapi emang syutingnya di sini? Iya kata studio Bang, kita bang, lagi bang. di Ajarin gua nge-host. lagi di apa disewa. Wih, mantep ya, yang gede itu ya. Iya, lagi disewa. Waalaikumsalam. Hei, Kak Jopi. Ajo. Apa kabar? Kak Jo. Baik, alhamdulillah Kak Jo. Kak Jopinya mana? Andovi biasalah musuhan kita. Nggak akrab ya? Oh, gara-gara beda pilihan. Weh, waktu 2019 kan ini Iya. kan. Betul. Prabowo Jokowi. Silakan Kak Jo. Duduk sini aja. Ini pakai sendiri kliponnya. Kak Jo kan soalnya udah lama vakum. Oh iya. Udah lupa caranya. Gimana cara mic masukin? Nih, orang kan biasa masukin ini. Iya. Oh, Gravitasi. Sama kayak gua. Gua juga begitu cara masang clip on. Kalau enggak, orang kan dari kabel ini. ke atas kan. Iya. Kalau ini kan kayak lewat badan gitu kan gak enak tangan orang kan. Kalau gua juga lempar terus tinggal tarik gitu lebih enak. Tapi Kak Jo dulu waktu nge-YouTube udah pakai clip on gini-gini yuk Kak Jo. Pakai, Bang. Kalau sekarang kan pada seremonik itu kan yang Benar. emang zaman dulu kagak ada seremonik. belum. Gua tuh baru tahu 2019 2020 deh kayaknya. Iya, banyak orang mulai pakai yang tempel-tempel kotak-kotak gitu kan. Baru. Sekalian briefing ya. Boleh. Dulu malah handphone langsung. Bener Nge-recordnya. banget. Iya dulu Bener banget. handphone. Orang ngomongnya gini nih. Iya dulu gini. Oh iya betul ya. Ya Kemal dulu kan begini kan? Ah. Kemal yang nanya-nanya ini. Yang digambar Justin Bieber ya. Iya. Yang mana? Iya, Dia Bang Kemal yang mana? Gambar jadi Justin Bieber. Sekarang gue tanya, lo ingat karya Bang Kemal yang mana? Yang lo ingat? Pertanyaan yang bagus ya, yang mana ya? Karya Bang Kemal yang Lu kan paling lo temenan ingat? kan? Enggak, gue jujur ya. Yang digampar Justin Bieber pasti semua orang ingat lah ya. Ah, Iya itu. semua. Oh, inget ya. Ketutup tuh bakat-bakat dia yang lain tuh. Langsung ketutup yang dia stand up segala. Makanya. Oke, Ini kita nyampe mana nih? jadi nanti di awal itu nanti bridgingnya di awal openingnya nanti invite Bang Kajo nanti kayak biasa. Oke. Oke. Syutingnya di sini. Ya, nanti di sini Syutingnya ya. kita di sini. Soalnya studio kita lagi disewa. Oh, ini siapa? Mantap. Ada sama klien. Bisa disewa? Bisa. Bisa. Yang tadi gue liat yang di belakang tadi itu. Ya, Iya. benar. Berapa harganya? Tergantung. Ya. Ada orangnya. Marketing langsung. Ada price list. Mana? Gila juga Ada loh. price Tiba-tiba list gue disodorin price list. 15 jam. Wih, murah dong. Ini gue nggak bohong, itu harga kompetitif sih. Kan gue sering syuting rewind gitu-gitu, itu kan pakai studio-studio gede ya. Ini harganya bagus. Oh, Apalagi pas. lokasi Murah, kalian kan pas. ada tengah kota gini kan. Iya. Iya. Parkir belakang luas. Terus kita masih bisa tuh kayak barter story gitu sih. Masih. Oh masih bisa Bang. Masih bisa. Nah, ini nggak bisa nih, katanya nggak bisa nih. Gak bisa. Oh, gak bisa. Tapi ini kantor maju sih, men. Iya mantep ya. Airdrop. Gue mau kirimin ininya langsung. Oh ada, tapi HP gue tinggalin sih. Mau airdrop price list. Aja langsung di airdrop ya. Nanti kan bisa slow. Bener ya, 5-10 juta 15 jam ya? 15 Coba gue inget loh harganya, gue Ntar inget. lo salah lu Tapi Bapak sih. sebenarnya yang penting ukuran studio berapa? Ini udah mulai teknis, men. 17 kali 13. Tinggi penting nih untuk adegan-adegan. 6 meter. Ada bar-bar di atas nggak untuk gantung-gantung? Cakep. Ruang monitornya juga ada kan di lantai 2-nya tuh. Control room. Kontrol lu. Iya, control room. Tapi kosongan kalau kontrol lu. Oh jadi harus bawa alat sendiri. Oke. Udah ada. Bagus kok. Jadi nanti kita tuh ngebahas sekarang nih Kaju nih lagi aktif nih di narasi. Ya. Terus dia tuh content creator yang pensiun tapi jadi content creator lagi. Ini YouTube-nya orang. Benar. Oh gitu, benar. Benar. Pensiun, kan. Jadi seputar-seputar. Ya, Itu aja ya. Politik Iya. tipis lah ya. Oke, aman. Oke. Aman. Kita setup dulu ya Bang. Stay aja dulu. Ya. Ini aman semua pertanyaannya Kak Jo. Semuanya. Iya ya lu Gue mah aman, gue mah bukan kayak
Presiden men, tanyain apapun mah. Wes. Tapi lu vakum udah berapa tahun sih Kak Jo? Tapi gue bakal minta cut sih. Sama aja dong kalau kayak gitu. Berarti sama kayak presiden. Sama aja dong, sama kayak calon presiden dong. Syutingnya mah bebas, Iya. tapi nanti editingnya cut. Tapi lu udah vakum berapa tahun? 2021 Juni cabut, berarti 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Gak upload di channel Skinny News 24. Itu ngapain aja itu Kak Jo? Kegiatan? Kan lu nggak bikin Awalnya konten nggak mungkin awalnya kan? bingung sih gua. Bingung. Awalnya bingung sih. Terus ngapain? Tapi yang ada yang menarik sih. Jadi gue waktu cabut dari YouTube, jujur gue tuh nggak ada master plan kayak wah cabut dari YouTube Mau ngapain? gue bakal buka ayam bakar gitu, kagak ada sama sekali gitu kan. Tapi ada 4 perusahaan gede yang kontak gue Buat? jadi kepala kreatif di perusahaan-perusahaan mereka, dan ini perusahaan nasional, bukan ya perusahaan nasional. Terus nggak diambil Kak Jo? Ujung-ujungnya gue milih narasi. Kenapa Sama narasi? Mbak Nana. Iya, karena sevisi misi aja men. Banana tuh selalu ngebela orang yang sebaiknya dibela. Ya. Sebagai apa di narasi berarti Kak Jo? Title-nya sih keren ya, Chief Creative Officer. Itu Kak Jo, kalau Kak Dovi? Andovi tadinya masuk narasi juga, sekarang udah nggak di sana. Oh udah nggak sana. Berarti gaji bulanan dong sistemnya? Iya. Yoi, dan itu pertama kali gue ngerasain gaji bulan, gue nggak bohong. Jadi gini, ini jujur aja ya, lu sejak masuk YouTube dan banyak brand masuk ya dari dulu. Uang itu kan cash flow kan lumayan udah besar dan kapanpun masuk kayak gitu ya. Sekarang itu udah pakemnya ada dan tiap akhir bulan. Jadi dari dulu tuh gue nggak pernah ngerti jokes akhir bulan, sumpah. Gue tuh nggak pernah ngerti. Gak pernah masuk ya? Kayak nggak pernah masuk. Iya. Akhir bulan makan mie gitu-gitu nggak ya? Kalau ngerti ya kayak ya gue paham jokes ini. Ah. Cuma sekarang gue merasakan jokes ini kayak gue nggak makan mie juga ya. Jadi denger jokes Cuma dulu, mulai baru makin menambah relate. tanggal tua itu mulai makin paham. Ngerasain kayak gitu akhirnya sekarang ya Kak Jo? Gue dari kuliah 2000 lulus 2013. 14 itu YouTube gue udah banyak brand masuk. Jadi gue Udah bisa menghasilkan sendiri. ya, kayak dulu yang 14 ya, brand pertama yang nawarin gue bikin video. Itu aja gue sama Alfie waktu itu bingung ngasih harga berapa. Terus kita berharap coba kita tembak deh 25 juta. Mungkin ini kemahalan, kita nggak tahu ini kemahalan atau enggak gitu. Terus kita tembak, langsung dia bales dalam 30 menit, oke. Berarti kita tahu ini kemurahan Berarti dong. kemurahan ya? Kayaknya kemurahan. Nyesel jadi nyesel tuh. Tapi kan lu zaman itu nggak ada yang Iya. gitu, jadi lu nggak tahu harga apa, lu nggak tahu price listnya gimana gitu kan. Iya. Tapi pemasukan lu beda nggak Kak Jo? Dari yang lu jadi content creator sekarang ikut narasi di belakang layar, beda banget. Nggak beda. Ya bedanya Kerasa tapi nggak? iya. Kerasa kan? Iya. Nggak ngopi bang, asam lambung. Lu bisa kopi. Bisa Lu beda. mau kopi Kak Jo? Kopi hitam boleh sih tanpa gula gue. Iya. Kopi tanpa gula. Ini iya. beneran ya? Beneran. Iya. Sini banyak kopi, ada kopi Gua Fah takutnya- juga ada kopi. Yang sudah menyatakan dukungan Dukungannya untuk Kak Jo kan tersebut. sekarang politik. Ya Kak Jo politik. Gua kalau Sebenarnya nonton enggak nih, jujur dari dulu tuh gue politik. Tapi dari dulu emang Dulu politik. ya gue nonton debat capres, gue pastiin channelnya narasi karena abis itu banyak debatnya lagi. Seru, karena Abis seru. debat ini lagi. Karena seru, enggak jujur narasi kalau habis debat mereka nih, nah terus kan ada 3 orang tuh kan. Ada 3 orang Yang emang tamu. perwakilan tamu 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3 tuh. Nah itu kan seru tuh, karena emang narasi tuh catat dan dia berani kayak Banana tuh, coba deh lihat deh, coba ada kan video yang pernah dia ngomong begini, Iya, itu iya. timnya cepet banget tuh, beneran dikeluarin gitu, emang Ya. seru banget sih, Ya. gitu. Tapi Kak Jo beneran udah terjun, kalau dulu kan terjun mungkin ke nyerempet. politik nggak? Terjun ke politik nggak sih? Politik praktis susah ya? Kalau politik enggak, maksudnya bener-bener kayak mendalami lah. Kalau sekarang. Ya sejak Iya nggak masuk sih? narasi ya gimana Untuk enggak? jadi mendalami ya. Gimana enggak ya? Iya. Iya. Nah kalau ada info-info A1 apa nggak di sana? Info A1 info. Allah. Jadi di sini ngopinya gini. Yang kanan, Yang Nescafe. kanan. Iya. Berarti yang merah pilih kopinya. Barusan. Kan ada yang merah, ada yang kopi, ada yang hitam. Ya kan teh. bener. Iya dong. Iya kan. Lu keluar jendela tuh udah spanduk PSI gede-gede, gak ada yang bisa rekam tuh. Iya. Iya. Lu pemandangan lu kerja kaisang lo, Iya. pemandangan tiap hari lo. Lagi begini, sama begini. Nah jadi banana. Gitu. Iya, Mbak Nana. Tapi dari gerak-geriknya. Lu undang lah Mbak Nana kesini, lu tanya dia lah. Kayaknya bakal dia jawab sih. Ya kalau nggak usah Mbak Nana. Di kantor tuh gak ada gerak-geriknya. Ini Nggak ada gua ya? bukan ngomong gini karena ada kamera ya, tapi bener-bener. Kagak Nggak ada nyala. kamera. Ini kan belum mulai, lu pikir udah mulai? Ini Belum mulai. kita Ini latihan. ngobrol off cam aja. Iya maksud gua gak kebaca. Karena kita semua juga kepo. Kita bener-bener kepo nih. Kadang-kadang kita coba ngorek juga dan gak berhasil.
Mbak Nana tuh udah jurnalis 20 tahun Bener Mas. sih. Kayaknya Poker face-nya itu udah kuat banget. kuat Maksudnya tuh banget, kayak, iya. Mbak Nana tuh seharusnya main poker, men. Karena dia jago ya. Jago Dia gitu, bener, jago pasang aja. mukanya Dia ya. mau apa, tapi yang ditunjukin apa tuh jago banget gitu. Tapi kalau segrup nggak ada grup bareng sama Mbak Nana gitu nggak? Ada. Grup narasi gitu. Ada. Suka share link berita gitu nggak sih? Maksudnya Iya. apakah biasa yang begitu. politik banget ini share link kayak begitu? Soalnya kalau yang nggak politik grup komplek aja, itu kerjanya nge-share link loh. Padahal ini kerjanya ada yang dia manajer apa gitu Nggak yang nyambung. iya nggak nyambung. Tapi mereka suka loh gitu. Kalau di ini Di abang grup gimana? Ya, malah grup narasi ini beritanya tuh lebih, yang kita share tuh lebih aneh lagi, men. Jadi gini, semua berita mainstream itu kan pasti semua orang udah tahu lah. Lu dari follow IG, TikTok, lu dapat nih berita-berita mainstream. Kita nih kayak suka share-share berita layer 2, layer 3 yang mungkin orang nggak tahu. Oh. Tapi biar lu dapat informasi yang lebih lengkap dan lebih dalam aja gitu. Bukan cuma informasi yang berseliweran di media gini itu Iya. informasi paling cetek malah. Itu kan cuma ada dari lagi soundbite, yang dalam. cuma dari soundbite orang. Betul gitu, iya. Berarti ada berita-berita itu. Dicari ya. Berarti kalau itu bukan jatuhnya bukan link berita kali ya, jatuhnya forward chat kali ya. Kalau yang info-info ini atas sebarin. Langsung chat orang gitu. Iya. Screenshot gitu. kontaknya. Nih gue ada ini nih. Gila udah sedalam itu, Bro. Tapi gue harus bilang gue nggak pernah lihat. Gak pernah lihat. Nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin Kalau sih ya. udah Ya kalau kelihatan. kalau Kajo deh, Kajo udah ada menentukan pilihan belum Iya. sekarang? Belum ya? Atau sudah? Atau masih sudah tapi masih mau diem-diem aja gitu? Apa? Tebak. Itu tadi urusan kopi lo ya. Kopi tiga udah itu. kelar juga nih urusan kopi. Makasih ya, makasih. Iya. Udah menentukan belum pilihan Kajo sekarang? Atau masih Gue nunggu debat kelima. debat terakhir Oh berarti? terakhir Ya, karena tanggal gua nunggu- Februari. Benar, gue nunggu debat kelima. Abis itu gue syuting Prabowo, Anies, Ganjar, Heeh. Epic Di- Rap Battle. Oh kan ada? Tahun Ada ini lagi. Tahun Ih, ini lagi. seru tuh seru. Abis itu baru gue mikir lah. Tapi gini, kita tuh nggak bisa minta. So gue sekarang umur 30-an ya. Gue sekarang mungkin bisa berpikir lebih logis, lebih jernih. Dan lu nggak bisa minta anak-anak umur 17-18 untuk berpikir seperti itu. First time voters Betul. ya. Iya. Karena mereka kan sangat dipengaruhi tontonan TikTok dan lain-lain. Jadi ya susah lu minta orang untuk rasional di usia-usia pertumbuhan. Itu sulit. Jadi ya, ya. mereka tuh lebih game yang nyentuh ke hati. Misal lu suka One Piece, ada paslon ke One Piece. Iya. Lu Oh, iya suka benar. K-pop, lu ke K-pop. Loh, satu orang tuh. Oh, satu orang ya? Iya nggak apa. Kan ada contohnya itu. Yang lagi mendekati kan itu. Iya. Lu suka susu-susu di CFD, ada tuh. Langsung ke situ. Biar enggak. Satu lagi, Biar satu lagi. satu Yang lagi satu nih. lagi, yang satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Olahraga. Lari. Lari. Iya, suka olahraga. Untung tuh Iya, tiga iya, dah. Udah pas 3 ya. Kan. Tapi yang kalau dilarang kayak misalnya wisata haram tiba-tiba nggak ada itu nanti siapa itu? Itu satu kan? Itu Caimin kan? kira-kira itu kira-kira mantep nggak itu? Gak bisa lah itulah. Itu mustahil. Gak Terus- bisa lah. Terus bule-bule ke Bali ngapain? kan? Iya. Gak bisa. Karena kan halal haram ini Minum kan beda-beda Vinto, kan. beda-beda orang. Iya. Benar. Iya. Jadi ya nggak bisa tuh, maksudnya kayak gitu-gitu tuh. Masa kita ngelarang di daerah-daerah timur yang mayoritasnya non Muslim untuk nggak makan kayak gitu-gitu gitu kan? Iya. Jadi itu nggak mungkin sih. Ya kan emang nggak mungkin kan? Iya, Emang nggak masuk bener. akal tahu. Iya. Kenapa ya dia ngomong gitu ya? Kan gue mempertanyakan wajar dong. Berarti dia ada alasan sendiri kan? Wah, kira-kira menurut lu berdua kenapa ya dia nanya ngomong begitu ya? Iya, namanya orang. Kan waktu itu udah pernah gue kasih saran pas gue roasting. Apa dia bilang? Apa lu bilang apa? Selpet Imin ganti jadi bungkam Imin itu harusnya diturutin. Karena biar elektabilitas mantap. Tetep aja mau seleb. Ya tapi gue belum lihat berita utuhnya sih. Gue juga belum lihat berita utuhnya, baru ngelihat Iya, di iya. Kan inian potongan-potongan doang. itu. Potongan-potongan. Gue belum tahu. Mungkin ada yang maksud Ada dia lanjutannya. di beberapa tempat. Karena di beberapa tempat masih mungkin aja gitu. Yang memang dia bisa bikin gitu. Bukan ngebelain. Gue diarah-arahin mulu ke sono. Tapi emang gitu. Emang kayak gitu. Bukan ngebelain gitu. Tapi Kak Jo, kalau Kak Jo tuh milih capres sekarang itu dilihat dari apanya? Apakah benar udah berpikir rasional dari ininya, atau mungkin kayak ada hal lain lah gitu yang jadi penilaian Kak Jo kira-kira? Kalau gue takutnya jawaban gue sekarang tuh orang langsung keluar dari video YouTube-nya karena ada advance. Tapi intinya gini, Indonesia kan sekarang lagi di 3.000 triliun per tahun. Iya. Untuk jadi negara maju kita harus naikin. Kita nggak mungkin 3.000 triliun per tahun. Kita harus jadi kayak 10.000 atau 12.000 triliun per tahun. Nah, gue tuh lagi nyari capres yang bisa naikin dari 3.000 triliun per tahun ke 10.000
tanpa harus ngancurin sumber daya alam. Karena contoh gini. Oke. Sekarang nih Indonesia tuh wah ini serius tiba-tiba ya. Gak apa-apa. Indonesia nih ekspor sawit dunia 50% plus. Jadi dunia kayak Arab kan ekspor minyak ke seluruh dunia. Iya. Kita ekspor sawit ke seluruh dunia. Tapi itu kan lu kalau ke Jambi itu sampai macet 24 jam. Lu ke back provinsi itu semua jalanan hampir rusak karena truk-truknya harus ngangkat semua nih. Iya. Dan banyak hutan udah ditebang untuk sawit gitu. Iya. Nah, lu logikanya kalau mau naikin 3.000 ke 4.000 triliun, ya lu bisa nih, lu ekspor lebih banyak sawit, tapi lu harus korbanin lebih banyak hutan. Betul. Nah, jadi solusinya bukan ngambil sumber daya alam, tapi cari revenue lain untuk negara. Contoh, Korea itu 20% APBN-nya, GDP dia, itu dari perusahaan teknologi, Samsung, LG. Itu satu negara itu 20% uangnya dari Samsung, LG gitu. Iya. Nah, Indonesia terus nyari apa sih yang bisa jadi Samsung, LG-nya kita, dan kita harus cari tuh. Nah, gue lagi lihat dari tiap presiden siapa yang mau nawarin solusi ini. Karena takutnya ke depan cuma Indonesia bakal makin kaya, tapi kerjanya cuma nebang-nebang pohon di hutan, ujungnya pemanasan global. Ya nggak guna juga gitu. Iya. Gue tuh lagi nyari yang itu. Bener. Ya ini sebenarnya pertanyaan kayak gini nih. Bisa tuh. Bisa keluar di kayak desak Anies. Nggak bakal ada yang gitu. jawab karena semua orang tuh pasti investornya punya lahan sawit. Nggak, maksudnya kayak setiap orang yang maju pasti karena sawit. Pokoknya bisnis-bisnis yang terkenal di Indonesia lah, itu uangnya kan paling gede. Iya. Lu maju presiden butuh dana triliunan. Ya dari mana lagi lu minta uang kayak gini? Kecuali dari tiap rakyat lu kolekin, minta dong 10.000. Iya. Kekumpul 1 triliun. Iya. Cuman kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kayak gitu kan jatuhnya bisa naikin pajak jatuhnya itu mah. Ya benar. Iya, Jadi kan? ya udah pasti mereka semua di backing orang-orang yang eksploitasi alam. Itu udah pasti. Tiga-tiganya. Ya. Udah Nah pasti. sekarang tinggal pertanyaannya ketika salah satunya dipilih, Berani mereka nggak? nih berani ngelawan orang yang tadi ngancurin dia. alam nggak? Ya gitu. Iya. Ya enggak, maksudnya pertanyaan kayak gini tuh ya Pas kalau di desak Anies. di Anies itu kan ada maksudnya sebenarnya Iya, kayak sebenarnya di forum desak- diskusinya. terus di Ganjar kemarin juga ada Demokrasi. Demokrasi, gitu. iya. Ini seharusnya ada yang berani nanya. Apa? Seharusnya ada yang berani Nah, nanya. ini makanya nih buat kalau misalkan ntar pas kita syuting diomongin lagi aja masalah ini. Kalau misalkan ada penonton yang ada berkesempatan Ya. punya kesempatan untuk nanya langsung ke capres gitu, entah di Anies atau di Prabowo atau di Ganjar mungkin bisa dipertanyain kan gitu ya. Berarti kalau kayak gitu kemungkinannya kalau yang lain sih gue belum tahu ya, kayak mungkin Gue udah kepikiran sih kemarin kayak apa kira-kira kalau dari Kajo gue udah ada kepikiran salah satu ya gini, kayak misalnya kita ini paling gede IP horor. horor. Kita tuh sebenarnya bisa jadi destinasi wisata horor nomor 1 dunia loh. Orang tuh nyari loh untuk ditakutin. Iya. Dan macam-macam setan banyak kan di Indonesia. Bener. Iya kan? Suster Bener. ngesot. Iya. Kayak gini, kalau Panas. kalian terus tahu di Singapura tuh tiap tahun ada namanya Halloween Horror Night. Pernah ke sono nggak? Lu harus coba deh. Nggak pernah. Belum. Lu harus coba. Jadi tiap bulan Oktober ada Halloween Horror Night. Jadi Universal Studio tuh dia sulap jadi wahana setan-setanan lah, wahana horor. Yang paling laku di tahun gua dan beberapa tahun lainnya itu wahana yang setannya namanya Pontianak, kuntilanak. Kuntilanak. Jadi yang paling laku setannya di Singapura itu setan Indonesia. Setan Indonesia. Terus kenapa kita keluarin uang di Singapura untuk setan Indonesia? Jatuh itu Aja gua ngeri. bisa tiba-tiba jatuh. Dari tuh. tadi kata gua Itu loh. saksrok. Wah, jangan-jangan ada Disadap jeger. kita, Kak Javi. Terus banyak orang terbang ke Singapura, keluarin duit di Singapura, masuk event ini, itu kan uang masuk ke Singapura. Itu Masalahnya yang di negara ini kalau bikin rumah hantu nggak prepare. Iya, bedaknya kurang lah. Gua waktu itu pernah Ada kuntilanak kurang tacap. Gue pernah ngeliat ini genderuwo makan nasi kotak. Gue lagi mau masuk, jadi Asli. kagak serem. belum siap ya? Belum Iya, siap. tiba-tiba dia lagi makan. Lah bang kagak ini bang, ntar bang, gue beri ada temen gue gitu ya. Gue bilang kagak serem ini ya Kagak jadinya. serem. Kagak serem ini kalau kayak begini gitu. Tapi Itu, bener sih kurang ada prepare berarti bang. ada orang Tapi yang yang emang bener niat- loh, yang alami tuh lebih mantep lagi sebenarnya. Itu kan yang alami. buatan ya? Iya, yang alami harusnya kayak Alcatraz apa sih yang penjara tuh? Penjara Alcatraz. Alcatraz. Ya. Itu Itu penjara lama karena horor, Karena orang horor, datang mau lihat. orang gitu datang kan. mau lihat gitu kan, dan itu
ya ada tour guide-nya beneran, ada ini aneh beneran kan itu kan Sini kan dianterin. banyak tuh kayak Lawang Sewu. Iya, cuman depannya ada yang jual balon. Jadi kalau mau harus konsisten. Orang turun dari bandara Serem-serem tuh udah banget. diserem-seremin. Ada pengalamannya gitu kan, Iya, ada experience gitu. Jual balon. Depannya ada tukang becang rokok gitu-gitu maksudnya. Experience-nya. Ada yang teriak kayak biasa itu biasa. Jadi nggak serem-serem banget gitu. Rumah Ya, tapi- kentang juga nggak puas kan kentang. Iya, karena kan. kentang iya. Rumah Pondok Indah juga udah canggih-canggih. Rumah Pondok Indah cakep. Rumah Pondok Indah dalam cakep. sana. Tapi betul apa yang Kak Jo bilang tuh ya salah satunya itu. Jadi kita Gitu. intinya maksimalin potensi kita. Benar, Terus maksimalin potensi kita. kuliner sih Indonesia tuh kulinernya mungkin Benar, makanannya itu bisa dieksplor banget. bisa dieksplor banget gitu. Jadi orang datang benar-benar kuliner tapi emang harus ramah gitu. Sekarang kalau kayak bukannya gue nyalain ya, tapi ya sekarang bule datang ke Jakarta ya emang dia jadinya jadi yang gampang gitu, nyarinya yang emang sesuai sama lidah dia karena Iya. yang ada restoran Itali ada, restoran Iya. western Western. food gitu. Juga udah banyak Jadi nggak gitu. bisa dia nyobain makan Indonesia ya? Iya, Untuk harusnya produk. diarahinnya ke yang itu ya lokal-lokal itu ya. Karena kan itu kayak algoritmanya juga tuh. Biasa kalau kita di sosmed Iya, katanya bisa ngeliat oh ini makanan yang gue pengen, nggak macem gitu-gitu. iya makanya. Canggih, bro, Canggih sekarang. Soalnya itu kan juga kecanggihan-kecanggihan itu yang akan dibahas, wes. Sama Kajo tuh. Kajo. Di inian. Iya, di polarisasi. Polarisasi. Nah polarisasi, itu yoi. iya gue penasaran tuh Kak. Iya. Yoi. Iya, dia musik. Jadi gue sama Anvi tuh pernah bikin musikal namanya DPR musikal. Iya. Tentang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu lumayan tuh di YouTube. 7,5 juta. Benar. Betul. Lumayan laku tuh. Nah sekarang kita tertantang, kita kayaknya mau bikin musikal yang Off bener-bener musikal gitu. Jadi off air 2 jam, tapi sekarang tentang presiden. Nah itu. Presiden itu seseorang menjadi presiden atau pemilihan presiden? Tentang pilpres. bener. Pilpres. Oh, Pilpres. tentang Rame, pilpresnya. Namanya polarisasi. Karena tiap pilpres, kita pasti terpolarisasi. Setiap pilpres. Itu maksud polarisasi itu apa sih? Sebenarnya banyak mungkin yang belum tahu gitu. Kalau Ya, gue emang sih itu- jujur belum tahu. Iya, jadi emang Iya, gua juga gue kemana-mana promo ini, gue promo ngomong 2 jam, tiba-tiba orang cuma nanya ke gue, Bang jujur gue suka ceritanya, tapi arti polarisasi itu apa Iya, Bang? polarisasi itu apa sih? Sebelum kita lebih dalam nih. Polarisasi itu pembagian kubu. Mengkubu-kubukan. Benar. Jadi pembagian bisa 2 bagian atau lebih. Jadi bisa kubu bisa ada 3 kayak sekarang ini Iya. bisa gitu. Cuma kalau kita agak geek dikit ya di fisika, polarisasi itu 2 gelombang yang ngerambat di sumbu yang berbeda. Ribet. Iya. Kalau Pak Brek masih pada ingat fisika. 2 gelombang. Jadi kan gelombang bisa Magnitudo. ke sini, Iya. benar ada magnitudo. Iya, magnitudo. Gelombang bisa kayak gini, tapi gelombang juga bisa maju tapi arah rambatnya gini gitu. Jadi yang satu gini, satu gini. Nah, itu terpolarisasi lah gitu. Jadi beda arah rambatannya. Nggak ketemu lah gitu, nggak ketemu gitu. Iya, jadi berbeda, Iya, berbeda. Nah, itu dari situ. Polar juga dari kata kutub, North Pole, South Pole. Iya. Jadi 2 kutub yang berbeda, berjauhan. Nah, itu di tiap pemilu tuh pasti kita terpolarisasi. Nah, sekarang pembahasan di musikalnya, apakah kita terpolarisasi secara natural atau ini dibuat dan didesain untuk kita terpolarisasi? Seru tuh. Seru nih. Jadi musikalnya tentang itu kita bongkar dari sejak teknologi mulai maju. Di setiap pemilu tuh ada perusahaan teknologi yang jago banget yang bisa bikin seorang kandidat presiden menang. Perusahaan teknologi. Gini kayak ada perusahaan teknologi. Gila. Jadi kerjaan perusahaan ini untuk ngerancang postingan sosmed dan ngeacak-acak sosmed semua orang di negara tersebut. Disadap maksudnya atau enggak? Nah ini rempong nih, Kalau- tahun kepanjangan. Tapi gue ngomong segitu aja gitu. Maksudnya ya contohnya kan sekarang tuh sebenarnya siapa yang paling banyak bikin konten maka dia akan sering keluar di inilah kayak gitu kali ya. Nah sederhananya gitu. Ya sederhananya gitu kali ya. Sederhananya gitu. Tapi perusahaan ini lebih maju. Lah, perusahaan ini lebih banyak bisa mengarahkan orang untuk nonton. Bener, Apa yang karena dia ini mau. perusahaan ini bisa tahu misalnya lu dalam 1 hari, misalnya lu di TikTok 3 jam. Mereka tuh bisa tahu, oh lu di Ganjar 5 menit, lu di Prabowo 10 menit, lu di Anies 2 menit. Let's say aja ya, Iya, gua nggak iya, tahu iya, gimana. contoh aja. Nah, dari situ kan mereka berarti mereka tahu, oh lu lebih yang nomor 2 nih gitu. Mereka tuh udah tahu, oh berarti Regen arahnya ke sini, jadi gue tinggal nge-blast dia aja terus gitu. Nah, tapi itu tahap 1, tahap 2 adalah misalnya dia di-hire sama lawannya. Dia tahu tontonan lo Prabowo, dia Iya. mau belokin lo ke Anies. Nah itu ada caranya. Nah ini perusahaan-perusahaan ini spesialisasinya itu. Sederhananya. Takutnya orang kayak, ini ngomongnya ketinggian konspirasi. Enggak, sederhananya gini. Lu pernah kepikiran beli sepatu Adidas atau Iya. New Balance? Iya. Lu 2 hari lu riset lah, harganya berapa, model warna apa.
tiba-tiba di IG lo atau di Keluar itu mana lain terus. keluar iklan itu terus. Iya, betul. Ya pernah itu ya, itu yang gue Benar. tadi. Ini yang sama tapi versi politik. Jadi mereka coba baca, lu tuh suka siapa, habis itu nanti didorong yang itu terus. Itu terus, betul. Nah, tapi ada perusahaan yang lebih jago, dia bisa belokin lo gitu. Tinggal ya lu bisa bayar perusahaan itu Belokinya nggak mahal dengan gitu. cara dilihatin Hadirin video-videonya video-videonya. terus. Tapi gini, kita sebut lu suka kopi, Iya. lu suka kopi. Mau gua kasih lu 1000 postingan teh, lu sukanya kopi. Tetap nggak bakal ngaruh. Nah, ada caranya untuk lu suka teh. Anjing Gimana tuh Kak Jo? Ya di musikal ini. Oh, ini ada caranya. Poinnya ada di musikal ini. Ada caranya. Oh, gitu ada caranya. Ada caranya. Ada caranya. Iya. Karena kalau sebenarnya takutnya orang nggak nonton musikal, gua kasihan, mahal juga sama musikal kan. Tapi ini gua buka dikit. Nah, nih misal lu suka kopi, lu suka teh. Lu dikasih teh terus, susah nih lu belok ke sini. Iya. Mereka terus nyari jembatan-jembatan di tengahnya. Untuk menuju suka ke Untuk lu bisa belok ke sini ujung-ujungnya. Nah, ini jagonya, ini psikologi, algoritma, ini semua orang-orang jago Iya, di sini. betul. Contoh simpel gini lah, misalnya gue suka kopi gitu. Terus ada perusahaan teh mau ini Jualan ke lu, Jualan ke yang gua. penyuka kopi. nih. Penyuka Ya. kopi. Bisa dijelek-jelekin kopinya. Sebenarnya kopi itu bahaya. Oh, gitu gini-gini. caranya. Ini mulai pandai nih. Iya, Ini mulai pandai. iya. Nah, gitu. Oh, dijelek-jelekin. Jangan-jangan lu kerja sono ya? Lumayan hasilnya tuh. buat tutup lumayan gitu. Iya, dengan cara-cara kayak gitu ya. Dengan Maksudnya cara-cara seperti itu, ya. Dia tidak langsung ke on point teh lah ini, tapi dia pelan-pelan masuk. Kopi itu bahaya tahu, kopi itu bisa bikin gini. Benar. Wah, gila di politik ada kayak gitu ya. Gue Kan, ya? langsung sekarang langsung sadar nih gue kalau ada ini. Nggak, makanya saran gue ya sebelum pemilu, kalau lu bener-bener mau milih dari hati dan otak lu matiin sosmed seminggu deh. Tapi kita dapat info mengenai Iya. mereka Ya, dari dari mana? debat kan lu udah lihat mereka siapa, lu juga riset-riset sendiri tentang track record mereka. Tapi sosmed ini bener-bener pertarungan utama mereka. Karena kita semua tuh ngeliat datanya, orang Indonesia tuh ngeliat sosmed 3,7 jam, tapi kalau generasi kita nih bisa 6 jaman sehari. Dari debat. Dan lu, jujur, isi otak lu tuh adalah apa yang lu tonton. Iya. Jadi emang pertarungannya tuh di situ. Lu kalau nonton 6 jam bola sehari, lu pasti pengetahuan tentang bola tinggi kan? Iya, iya. Ya itu sama konsepnya gitu. Berarti di Pilpres sekarang musuh kita sebenarnya medsos ya. Medsos. Karena 56% Iya dong. Kalau misalkan Gen Z. kayak begitu ya kan kita banyak pemilih yang emang gara-gara medsos nih gitu. Bener. Yang dimana medsos itu bisa diatur kan. Iya. Bener. Nggak organik lagi, nggak maksudnya Bener. bukan bukan masyarakat yang benar-benar suka terus Iya. ketemu narasi masyarakat yang benar-benar suka. Enggak. Ini desainan orang lawan desainan orang lawan desainnya orang lawan desainnya orang. Jadi kita tuh milih dari informasi buatan. Wah, gila nggak? Gila Itu bahayanya pemilu zaman sekarang. Lu tuh milih berdasarkan informasi buatan, bukan informasi aslinya. Aslinya. Kalau misalnya kita nonton debat capres juga susah sih, Bang. Susah nentuinnya. Ya, maksudnya- Emang agak susah. Iya. Ini saran aja. Saran Kita kan aja. bisa. Biar masa tenang. Jangan main medsos sama jangan ketemu orang yang main medsos. Oh iya ya, sama aja ya. Lu bisa kecuci lagi, bro. Enggak, lu Udah. jangan lu buka medsos itu jelas. Enggak lu ini nih itu konspirasi, bro. Gitu. aduh, Itu pusing. tuh pusing tuh lu tuh gitu. Itu konspirasi. Sekarang lu cari info dari mana? Gitu tuh kalau orang-orang iya, itu kan benar. digitu-gituin lagi lu. Gigit-gigitin mulu tuh aja sekarang. Tapi ini bisa ke YouTube nggak? Bisa. Bisa. Gue mau nunjukin siapa tahu ada yang penasaran tentang videonya, gue nunjukin video YouTube-nya deh. Nanti kita Coba. Karena gue nggak mungkin asbun. Gue semalam itu bikin musikal ini kita riset Karena banyak bener, banget. orang-orang tuh banyak ya kayak di tongkrongan ya banyak. Itu mah lu ini doang tuh konspirasi lu percaya kayak begitu gitu. Ya, Obrolannya udah kemana-mana coba itu YouTube kalau sini. itu. Ini internetnya jalan kan? Jalan ini. Coba ya. Kantor nih mantep nih baru. Apa itu? Cambridge. Ya agak panjang ya guys ya. Gue nggak terbiasa dengan remote-nya bener. Santai Kang, ini jam berapa kita tag? Oce naik Fab, siap-siap takut si Kates duluan nyampe lu. Nih, ini videonya. Nah ini nih. Dua Guardian. Nih, this man is an ex-employee of Cambridge Analytica. Dia dulu kerja di Cambridge Analytica. Nah. Waduh bahasanya nih. Nah, pokoknya ini video panjang. Tapi gue mau nunjukin guys, ini videonya. Iya. Bagi yang tertarik, ini satu. Kedua, kalian ke Netflix nonton Social Dilemma. Ini orang-orang ex-Google, ex-Facebook, ex-Pinterest, ex-Twitter. Posisi tinggi ya, bukan karyawan-karyawan magang. Posisi tinggi, keluar dari perusahaannya. Ngebongkar keburukan dari perusahaan-perusahaan ini. Gua Tiba-tiba nobar gini ya, tiba-tiba ya. Terus ya. Seru ini info. Gila. Ini tapi nggak ke play ya? Jangan yang panjang. Nggak Video panjang, video maksudnya tuh kita nonton aja yang nanti ini. kalian kalau ada waktu nonton aja. Nonton ini ya. The Guardian. Cambridge Analytic. Itu kapan sih Kak Jo kalau misalnya mau nonton tadi tuh drama? 2 sampai 4 Februari.
2 sampai nonton, 2, 3, 4. Cuma banyak yang ngeluh ke gua, Bang, harganya mahal, Bang. Iya. Jadi, tapi ya anak-anak stand up seharusnya normal dengan harga-harga ini sih. Termurahnya 300.000 atau 350, termahalnya 850 di GBB. Itu murah, Teater. bro. Sekali itu berapa durasi? 2,5 jam. Ya, worth it lah. Kita bikin 16 lagu, acting, Bro. latihan 2 bulan. Lu harga sewa GBB, coba lu ngomong ke kamera lah. Iya. Sebagai orang Bro. yang pernah tahu kan? Bro, itu udah murah banget, bro. Itu Murah, bro. Bang Radit 2 kali show berapa itu dia? Iya. Tiketnya juga lumayan mahal gitu. Kayaknya bukan mahal kali, tapi karena kayaknya Belum ada yang tahu aja belum gitu. ada yang tahu Belum ada yang tahu musikal. musikal. Kalau stand up orang kayak, oh gue tahu stand up bisa lucu, gue Nonton berani di bayar. YouTube, Oke. iya, segala Itu macam. konser, oh gue tahu artis ini gue mau bayar. Musikal orang kayak, kenapa gue harus bayar nonton musikal ya? Itu, nah itu Saya yang gue tahu pesannya cuma ini. pentas-pentas di sekolah. Ini bukan pentas sekolahan SMA, men. Ini udah beda level gitu. Ini gimana sih maksudnya Kak Jo? Ini kayak Greatest Showman, kayak La La Land, tapi kayak live on stage. Jadi akan ada orang berakting di atas panggung dengan stage yang berubah-berubah. Itu dia. Total background udah berapa? Boleh dibocorin nggak? Kita ada 20-an adegan. Backgroundnya ada sekitar 7 atau 8 background yang berbeda gitu. Jadi akan berubah-ubah. 2,5 jam orang akan brak. Iya, gantian adegan nih. Seru. Pemainnya siapa aja? Dan itu ada band dan orkestra di bawah loh yang jadi musiknya bukan orang kayak DJ pencet tombol. Ini musisi main live gitu. Wah, gila. Jadi lu bayangin aja cost-nya gitu, aktor yang main. Iya. Ada berapa ada 30 plus aktor main. Latihannya sebulan 2 bulan. Nyewa gedung latihan. Iya. Berapa gitu per hari. Iya. Tenaga. Terus orang kayak, "Bang, 850 mahal." Terus gue bilang, "850 aja gue masih rugi." Tapi gue turunin harga supaya pada mau nonton lah. Temen-temen gitu. yang pengen yang mungkin kenal sama Kak Jo bisa nonton ya itu. Ya. Benar. Iya. Aktornya kira-kira ada siapa aja yang bisa disebut? Kalau dari dunia stand up comedy ada satu mungkin yang dikenal sangat banyak orang, Coki Pardede. Wah, Coki Pardede tadi. udah harus ada dia situ. Ada Coki Coki Pardede. Pardede. Karena kita kan udah kerja sama dia Sering udah ya? lama. Iya. Dari rap battle ada dia juga. Iya. Dia Jadi- berarti akan ada. Iya. Sekarang emang udah lumayan banyak nih tiketnya. Udah lumayan kejual. Udah lumayan kejual ya? Tapi ya kita mau bener-bener sold, Sold out ya, Kita bener-bener supaya mau sold out. Sold out kan ntar makan bikin berikutnya lagi lah. Kenapa lu mau beli tiket? Oke. Jangan nggak bisa COD. Gitu tadi. Nggak bisa COD. Yaudah. Ya udah kalian syuting dulu ya. Ya udahlah. Ya kan sama Kajo. Bintang tamunya kan Kajo. Berarti nanti kita bahas itu. Kita bahas yang tadi juga seru tuh Kak Jo. Iya kita bahas Soal mengenai polarisasi ini yang- dibalikin dulu nih iniannya nih tadi nih. nanti kita Soal tahu. polarisasi, soal inian. Edukasi. Lu pada jangan lupa nonton ini nanti ya. Iya. Nih biar nggak disangka konspirasi. Kadang orang tuh tidak mau menerima kayak gini-gini tuh. Nggak, biasanya gini, orang tuh biasanya kalau dapat informasi yang di luar proses kapabilitas pemikiran otaknya, Iya. dia bakal pikir Gampang ini aja. informasi aneh atau ini informasi konspirasi. Iya. Tapi justru itu ketika lo denger ini, seharusnya ini menantang lo untuk Mencari tahu lebih. exactly. Iya. Itu perbedaan orang pintar sama orang yang mau di situ-situ aja. Itu doang. Itu yang mau gue kasih tauin aja gitu. Iya. Ini aja gue rencana kalau ada waktu liburan gue pengen ke NASA, gue pengen cari tahu gitu. Langsung ke NASA? Iya langsung ke NASA. Jauh bener. Kejauhan ya? Kayak gue sebut ke bulan Iya ya. langsung kayak pengen gue. Ini ada yang bener-bener landing di sini ya? Iya, Tahun gitu. 60-an. Bener nggak sih? Anjing, Gue pengen mana? lihat, kalau misalkan di NASA ada studio, gue nggak akan percaya. Gitu. Oke kita syuting nih. Mulai ya. Yuk, Kajo in frame. Ya, siap. Oke siap. Gue udah langsung di sini. Oke, siap. Gue di sini ya, berarti Kajo sini ya. Ya. Oke. Aman. Audio roll. Getar, Rigen Ate, Ate. ger. Datang di getar, Rigen Ate ger. Ger. And action. Kembali lagi di getar. Rigen Ate. Ger.